Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di video kali ini kami akan memperagakan simulasi yang dilakukan oleh Ernest Rutherford untuk menghasilkan model atomnya. Yang kami tampilkan saat ini merupakan simulasi dari percobaan Ernest Rutherford, di mana terdapat tempat penembakan sinar alfa yang di sini tertulis alpha particle. Kemudian ketika sinar alfa ditembakkan kepada lempengan logam, dan partikel-partikel warna ungu yang berhamburan ini simulasi ketika sinar alfa ditembakkan kepada lempeng logam secara besarnya atau diperbesar kurang lebih akan seperti ini. Lalu yang berwarna merah dan putih ini merupakan inti atom, di mana inti atom terdiri dari proton dan neutron, sebagaimana model atom terbaru yang dijelaskan oleh mekanika kuantum. Kemudian bagian ini merupakan awan elektron, yang dimana awan-awan elektron ini adalah sudah sesuai dengan tingkat energinya dari inti atom. Saat itu teori atom masih berlaku, teori atom J.J. Thomson, ketika percobaan yang dilakukan Ernest Rutherford masih meyakini atau masih memahami bahwa teori atom yaitu teori atom dari J.J. Thomson, di mana atom seperti bola, di mana muatan positif dan negatifnya tersebar merata sehingga bermuatan netral seperti roti kismis. Oke, lanjut saja, kita masuk ke percobaan. Itu langsung saja saya tembakkan partikel alfanya ke lempeng logam, di mana penembakan sinar alfa ini ke lempeng logam kita simulasikan bahwa sinar alfa yang ditembakkan ke lempengan logam yang berwarna ungu ini terdapat sebagian sinar, kita tunjukkan jejaknya. Terdapat di sini nampak bahwa ada sinar alfa yang diluruskan, ada sinar alfa yang dibelokkan, dan ada juga sinar alfa yang dipantulkan dari inti atom. Baik, untuk selanjutnya penjelasan akan saya serahkan kepada Tika. Kepada Tika saya persilahkan. Selanjutnya yaitu ketika inti atom kita perbesar, maka interaksi yang terjadi adalah seperti ini. Sinar alfa dan inti atom saling tolak-menolak atau saling menjauhi. Nah, seperti ini, saling menjauhi. Nah, di dalam inti atom sendiri terdapat partikel. Partikel yang berwarna merah ini disebut dengan proton, dan partikel yang berwarna abu-abu disebut dengan neutron. Nah, kalau yang datang ini adalah sinar alfa atau partikel alfa. Pada saat itu, Ernest Rutherford belum menemukan bahwa di dalam inti atom terdapat partikel. Ia hanya mengetahui bahwa inti atom itu bermuatan positif. Maka bisa dilihat bahwa ketika sinar alfa positif bertemu dengan inti atom positif, mereka saling tolak-menolak, saling menjauhi. Nah, di sini kita juga bisa mengurangi banyaknya proton. Coba kita kurangi. Nah, yang terjadi adalah seperti ini. Interaksi sinar alfanya agak kurang tampak. Sinar alfanya bergerak lurus, agak bengkok. Kemudian ketika kita tambahkan jumlah protonnya, maka yang terjadi adalah seperti ini. Sinar alfanya terlihat jelas menjauhi inti atom, karena tadi penambahan muatan positif pada proton tersebut. Nah, itulah teori Ernest Rutherford. Setelah kita melihat bersama hasil simulasi dan pengamatannya,
dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemahaman teori Ernest Rutherford mengenai atom Rutherford ini yaitu di mana atom terdapat ruang-ruang kosong yang dapat dibuktikan dengan sinar alfa yang diteruskan. Kemudian juga di dalam atom itu ada inti atom yang sebagian besar berisi massa atom yang terkonsentrasi atau berada di inti atom tersebut. Inti atom itu bermuatan positif. Kemudian inti atom dikelilingi oleh elektron yang berbentuk seperti tata surya, dan nilai elektronnya juga seperti tata surya. Bisa kita lihat sendiri, di sini sinar alfanya ada yang diteruskan dan ada juga yang dipantulkan. Itulah kesimpulan dari pemahaman teori atom menurut Ernest Rutherford. Pada teori ini, Ernest Rutherford masih menggunakan pemahaman klasik, di mana ketika ada elektron yang mengelilingi inti atom. Menurut pemahaman klasik, bahwa ketika elektron itu bergerak, maka atom akan mengeluarkan energi. Bisa kita ibaratkan seperti mobil. Ketika mobil bergerak, maka mobil akan mengeluarkan energi dan menghabiskan energi. Lama-kelamaan, mobil itu akan kehabisan energi. Begitu pula elektron klasik, bahwa elektron akan bergerak sambil mengeluarkan dan memakan energinya. Lama-kelamaan pula, elektron itu akan kehabisan energi. Sesuai pemahaman ini juga, lama-kelamaan elektron akan jatuh ke inti atom karena kehabisan energi. Tetapi faktanya tidak seperti itu. Itu adalah kelemahan dari teori atom Rutherford. Sekian hasil pemaparan dan pengamatan yang bisa kami paparkan. Jika ada kekurangan dalam tutur kata dan bahasa yang kurang mudah dipahami, kami memohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.